harus ditanggapi dalam tempo 14 hari kerja. Nah, kalau nggak ada jawaban atau apa, kita akan surati lagi. Nanti bisa dikonseling. Kalau sampai dengan tahap ramah tamah ini tidak ada verifikasi atau tidak ada konfirmasi, kita bisa melanjutkan ke proses pemeriksaan. Nah, itu mungkin yang agak sudah tidak ramah lagi. Jadi. 95,7 BGFM Radio Permata dan Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Wikan Muda bareng saya Ferry Prasetya di program Wika Bicara untuk kesempatan pagi hari ini. Selama 60 menit ke depan, saya bersama dengan teman-teman KW Pratama. Ada Mas Abda dan juga Mbak Edi. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Abda. Selamat pagi Mas Ferry. Mbak Edi sehat ya? Sehat dong. Saya baru pertama ketemu dengan Mbak Edi. Kalau Mas Abda 2 tahun ya? Setahun ya Mas ya? Setahun ya. Lebih muda sekarang ya. Oke, Wika Muda, saya pengen Wika Muda juga berkontribusi untuk bisa menanyakan tentang KW Pratama, dan tema kita pada kesempatan pagi hari ini tentang validasi NPWP NIK dan pelayanan SPK tahunan. Anda yang pengen bergabung silakan di 0822 3400 7462. Mas Abda dan juga Mbak Indi, hari ini kita mencoba untuk memberikan banyak edukasi tentang KW Pratama dan tentang tema besar kita. Tapi sebelumnya, setelah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor dan tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, terdapat satu bahasan yang menarik dari perhatian publik, yakni dengan integrasi NIK menjadi NPWP. Ada banyak pro dan kontra di masyarakat terkait hal ini. Nah, saya pengen tanya ke Mbak Edi dulu. Boleh. Untuk mendapatkan NPWP sekarang ini, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat di Indonesia? Oke, jadi untuk sekarang pendaftaran NPWP sudah bisa dilakukan secara online di irek.pajak.go.id. Nah, untuk layanan yang diberikan di irek.pajak.go.id ini adalah layanan pendaftaran NPWP saja. Jadi untuk pertama kali jika sebelumnya belum memiliki NPWP bisa didaftarkan melalui situs tersebut. Tapi untuk layanan lain seperti contohnya misalnya NPWP-nya hilang, kartunya rusak, atau mungkin ada ingin perbaruan data, itu silahkan di-download untuk formulirnya di pajak.go.id, atau mungkin ingin dicari di Google juga bisa untuk formulirnya. Nanti kalau sudah diisi dan juga diberikan data lampiran yang sesuai, nanti monggo kalau wajib pajak yang bersangkutan bisa langsung datang ke kantor Pajak Pratama Mojokerto atau mengirimkan berkasnya via online atau kantor pos. Oke, saya ke Mas Abda. Mas Abda, sebenarnya kewajiban orang yang sudah punya NPWP ini seperti apa sih? Apakah hanya untuk cari hutang-hutangan? Silakan Mas Abda. Kalau cari hutang itu benefit ya Mas. Benefit. Sekarang kan kalau orang mau mengakses layanan publik itu benefitnya adalah kalau punya NPWP, prosesnya jadi lancar. Mau proses izin usaha, akses layanan kesehatan, dan lain sebagainya itu banyak yang membutuhkan NPWP. Dan kalau kita bicara kewajiban perpajakan, sebenarnya itu tidak melekat di yang punya NPWP saja ya Mas Ferry. Jadi kalau kita melihat di Undang-Undang Pajaknya itu ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, persyaratan subjektif sama persyaratan objektif. Persyaratan subjektif ini maksudnya adalah orang yang berada di Indonesia. Kemudian persyaratan objektifnya adalah penghasilan. Jadi apabila kedua syarat ini terpenuhi, orangnya di Indonesia selama jangka waktu tertentu, kemudian memiliki penghasilan, itu nanti sudah memiliki kewajiban perpajakan. Dan memiliki NPWP itu adalah kewajiban pertama saja. Kewajiban berikutnya nanti ada lagi, Mas. Melaporkan penghasilan, bayar pajak, dan seterusnya itu nanti ada kewajibannya. Mas Abda, artinya untuk orang asing yang bekerja di Mojokerto, ini juga wajib pajak ya? Kalau di undang-undang diaturnya, selama dia tinggal di Indonesia melebihi 183 hari, dalam 1 tahun, itu nanti dia sudah dapat disebut menjadi subjek pajak dalam negeri. Dalam artian dia wajib dikenakan ketentuan perpajakan seperti orang Indonesia lainnya. Jadi harus punya NPWP, nanti kalau kena pajak kita hitung dulu penghasilannya berapa, PTKP-nya berapa, sama seperti orang Indonesia yang lain. Oke. Mas Abda, menarik juga ketika saya pernah mendapati ada laka lalu lintas gitu ya. Itu intinya mereka tidak mau mengalah di jalan raya. Terus ada yang ngomong gini, saya itu juga membayar pajak gitu. Nyeletuk lah, mana PWP-nya? Nggak punya. Pendapatnya Mas Abda gimana nih? Kalau kita bicara pajak ini kan luas sebenarnya. Ada pajak pusat, ada pajak daerah, ya mungkin dia benar sudah bayar pajak, tapi pajak yang mana nih yang sudah dia bayar? Soalnya kalau kita bicara pajak itu ada PBB itu lari ke Pemda.
kemudian aja pajak kendaraan bermotor itu lari ke Pemprov sama Pemkab, Pemda juga nih. Yang masuk ke negara ini yang PPH sama PPN. Nah, ini dua jenis pajak ini yang kami kulik-kulik setiap hari. Dan ada satu lagi sih, PBB untuk sektor tertentu yang kayak pertambangan, perkebunan itu nanti masih kami kelola. Tapi yang PBB yang secara umum pedesaan dan perkotaan itu semua sudah dilimpahkan ke Pemda. Baik. Tadi disampaikan kalau sangat subjektif berlaku bagi orang yang tinggal di Indonesia begitu ya, dan artinya orang asing yang 183 hari dalam setahun, mereka juga wajib untuk mendaftarkan gitu ya. Baik. Sebenarnya kewajiban perpajakan itu selesai saat sudah bayar pajak aja atau ada hal lain lagi, Mas Abda? Kalau kewajiban perpajakan yang pertama ya Mas Ferry ya. Yang pertama itu mendaftarkan gili untuk mendapatkan NPWP. Yang kedua nanti melaporkan penghasilannya. Dan misalnya setelah dihitung-hitung nih di laporannya ternyata ada pajak yang harus dibayar ya. Berarti nanti dihitung pajaknya berapa, dibayar pajaknya berapa, kemudian yang kedua terakhir dilaporkan dalam bentuk SPT tahunan. Nah, ini yang ingin kami sampaikan pada hari ini. Bagi Bapak dan Ibu, kawan-kawan pendengar penonton sekalian, kalau sudah merasa pernah memiliki NPWP, mari lapor SPT tahunan. Karena dengan melaporkan SPT tahunan ini ada banyak benefitnya. Yang pertama, kalau Anda punya NPWP tapi nggak pernah lapor SPT tahunan, nanti NPWP-nya akan diubah menjadi statusnya non-efektif. Kalau statusnya non-efektif, nanti sampean mau kemanapun, mau ke bank, mau ke notaris, mau kemana, kalau ditanya NPWP mana, pasti layanannya nggak bisa diberikan karena statusnya non-efektif. Jadi harus lapor setiap tahun agar NPWP-nya itu tetap aktif. Jadi melaksanakan kewajiban dengan mendapatkan manfaat ini salah satunya adalah dengan melaporkan SPT tahunan. Meskipun tidak ada pajak yang dibayar. Misalnya misalnya sampean, ya di sini terima gajinya itu dalam 1 bulan tidak melebihi 4,5 juta, ya Mas Ferry ya. Itu nanti menurut undang-undang karena masih di bawah 4,5 juta gajinya, masih di bawah PTKP istilahnya. Jadi tidak perlu membayar pajak. Tapi bisa wajib lapor SPT tahunan kalau ingin NPWP-nya tetap aktif. Iya. Mas Abda, ada yang menarik ketika YouTuber misalnya, penghasilannya ini kan naik fluktuasi gitu ya. Ini hitungnya seperti apa? Kalau untuk YouTuber nanti kita tidak bisa menyamakan dengan yang lainnya. Jadi di perpajakan ini subjek pajak diatur ada banyak klasifikasi. Ada pegawai, ada usahawan, ada pekerjaan bebas. Nah, maksudnya pekerjaan bebas ini apa? Pekerjaan bebas ini adalah profesi yang membutuhkan keahlian tertentu atau pendidikan tertentu yang nggak bisa ditiru oleh banyak orang. Dan ini bisa dilakukan baik ikut orang, maksudnya sebagai pegawai, atau berdiri sendiri, atau freelance ya istilahnya. Nah, YouTuber ini masuk kategori yang ini, pekerjaan bebas. Karena dia bisa ikut manajemen sebagai pegawai, artisnya manajemen ini kan gitu. Jadi itu pegawainya ya. Atau bisa jadi dia berdiri sendiri, bikin YouTube sendiri, bikin channel sendiri. Kayak siapa ya yang di Mojokerto itu mungkin Alfiref ya, Alfiref atau Puguh yang channel masak itu ya. Iya, masak-masak itu ya. Gitu. Nah, mereka kan berdiri sendiri tidak ikut manajemen, setahu saya. Tapi kalau salah ya kurang mohon maaf ya. Iya. Untuk YouTuber yang seperti ini, maka nanti mereka istilahnya ada metode, ada 2 cara yang bisa ditempuh. Yang pertama adalah mereka membuat laporan keuangan. Dalam artian pendapatnya dalam 1 tahun berapa pendapatannya total. Kemudian biaya-biaya dalam 1 tahun ini yang mereka timbul untuk misalnya gaji editornya kah, untuk beli kamera kah, untuk kuota internet dan lain sebagainya, itu silakan diperhitungkan sampai ketemu laba bersih. Nah, dari laba bersih ini baru nanti kita bicara PTKP-nya berapa, PPh-nya berapa, pajaknya yang dibayar berapa. Ini cara pertama. Cara yang kedua adalah cara gampang, yakni ada yang namanya norma penghasilan neto. Jadi Dirjen Pajak itu sudah menetapkan proporsi penghasilan bagi pekerjaan bebas kayak YouTuber ini itu adalah dipatok, dianggapnya 50%. Dianggap 50%. Padahal kan kenyataannya tidak selalu 50% ya. Tapi oleh Dirjen Pajak itu ada aturan namanya norma penghasilan neto. Itu diatur untuk YouTuber, dokter dan lain-lain sebagainya itu ditetapkan 50%. Jadi nanti setelah ditetapkan 50%, maka nanti dari 50% ini baru kita bicara kayak tadi, PTKP-nya berapa, pajaknya berapa. Jadi ada 2 cara ini yang bisa ditempuh oleh YouTuber. Kalau misalnya 50% aja lebih gampang, monggo. Atau kalau misalnya merugikan nih buat saya maunya real laba bersih saya berapa, maka nanti silakan membuat yang namanya laporan keuangan. Tapi kalau namanya laporan keuangan ya harus pakai tenaga akuntan sendiri kan jadinya ya. Jadi ya biaya lagi nanti, tapi ya silakan diatur sendiri. Ada 2 opsi berarti Mas? Ada 2 opsi. Oke. Ada yang menanyakan Mas Abda dari Yuni yang ada di Berangkal.
pernah khilaf nggak? Maksudnya dari beberapa orang atau masyarakat yang kelebihan bayar pajak, itu gimana? Kalau kelebihan bayar pajak itu tidak ada istilahnya pajak hangus ya Mas Ferry ya. Jadi ada banyak cara yang bisa ditempuh. Yang pertama, misalnya kelebihan pajak ini karena kelebihan potong oleh perusahaan, atau kemungkinan yang kedua karena salah ketik waktu bikin tagihan, waktu bikin billing ya, akhirnya pajak yang dibayar menjadi lebih banyak. Maka nanti apabila terjadi yang seperti ini, cara yang pertama adalah bisa kita laporkan di SPT tahunan. Di SPT tahunan ini ya, kembali ya ke laporan lagi ya. SPT tahunan ini nanti kita laporkan. Kewajiban perpajakan kita katakanlah harusnya bayar cuma 100.000, tapi karena salah ketik jadinya 10 juta. Maka nanti yang sisanya 10 juta dikurangi 100.000 berarti kan 9 juta 900 ya. Bisa diminta kembali lewat formulir SPT tahunan tadi. Bisa bisa. Makanya kalau misalnya kelebihan bayar terus diem aja nggak lapor SPT tahunan ya, mohon maaf, kami anggap ini mau diikhlaskan untuk negara. Kalau mau diklaim kembali silakan laporkan di estimasinya ketika proses ini berjalan berapa lama? Untuk orang pribadi itu kami dipatok 15 hari kerja harus sudah selesai. Kalau badan 1 bulan. Jadi kalau misalnya sampean pendengar sekalian merasa orang pribadi lapor SPT tahunan mengklaim ini lebih bayar, kami paling lambat harus memproses 15 hari kerja. Jadi kurang lebih 3 minggu ya. Itu kalau nggak kelupaan ya sudah hangus ya. Kalau lupa tidak dilaporkan, itu tidak hangus, tetap akan mengendap dan kami anggap ini tidak ingin diproses oleh yang punya. Ini saya ke Mas Abda, Mbak Indri sama dulu ya, Mbak Indri ya. Ini terkait dengan ketentuan NIK tadi Mas Abda menjadi NPWP, sebenarnya latar belakangnya seperti apa sih? Jadi kan ini ada misi sebenarnya Mas Ferry. Ada dari pemerintah pusat itu punya target kita ingin menuju 1 data Indonesia. Kalau kita melihat negara-negara maju, kita lihat di film lah ya Mas Ferry. Kalau misalnya di Amerika, orang tuh mau belanja, ID-mu mana? Jadi mereka tuh nggak tanya KTP, nggak tanya SIM, nggak tanya apa-apa, tapi tanyanya tuh ID. Karena ID di luar negeri itu sudah ya sebagai nomor rekening, ya sebagai nomor KTP, ya nomor SIM, ya nomor sebagainya. Semua identitas di luar negeri, di negara-negara maju itu cukup dengan 1 nomor. Apabila kita bandingkan dengan negara kita di Indonesia, ngurus SIM nomornya sendiri, KTP nomornya sendiri, BPJS nomornya sendiri, rekening apalagi ada 5 bank, rekeningnya ada 5, belum lagi daftar NPWP, belum kalau khilaf punya 2 NPWP, bisa 1 dompet itu bisa tebalnya segini ya Mas. Dan salah satu gambaran pemerintah pusat adalah menyederhanakan semua itu, jadi 1 orang cukup dengan 1 ID nanti ya. Dan terobosan pertama yang kita lakukan adalah menggabungkan NIK dan NPWP. Ini dulu. Kedepannya nanti akan ada semakin banyak yang masuk ke sini. Bisa jadi nanti SIM itu ya KTP. Cukup menunjukkan KTP. SIM-mu mana? Tunjukkan KTP. Oh ya, dicek sama polisi pakai barcode apa gimana? Nanti kedepannya seperti itu ya harapannya. Ya, mungkin pemerintah pusat ingin menjadi lebih religius ya. Apa yang pertama kali dilakukan adalah KTP ini atau nikah bisa semuanya. Sama ketika di agama Islam ya. Sholat dulu. Kalau sholatnya baik, semuanya baik gitu ya. Oke. Terus apakah kebijakan ini sudah langsung berjalan atau masih tahap penyusunan atau gimana Pak ini? Jadi sejalan dengan yang Mas Abda tadi sudah bicarakan, bahwa memang pertukaran data dengan ID atau segala macamnya sudah berjalan, apalagi di negara-negara maju, di Indonesia itu juga sudah berjalan. Jadi sebenarnya DJP sudah bekerja sama dengan Kemendagri, kita sudah semacam pertukaran data, semacam NIK, data nama, alamat, tanggal lahir, status dan segala macam itu sudah ada di kita. Cuman kedepannya memang diinginkan agar datanya itu real. Jadi pemadanan datanya itu setiap orang adalah sama. Jadi makanya sekarang kita mengadakan untuk NIK-nya dipadankan dengan NPWP. Nah, itu prosesnya akan dijalankan sampai dengan 31 Desember 2023, yang mana akan mulai efektif sejak tahun 2024, tahun depan per 1 Januari, seperti itu. Oke, per 1 Januari. Mas Abda, Mbak Indi, saya punya pertanyaan. Ini kan sekarang eranya digital, Betul. Dimana pakai foto KTP aja ini bisa berbahaya gitu ya. Data ini nantinya juga apakah juga bisa berbahaya atau mungkin saya terlalu saya harus waspada nih gitu. Jangan dijawab dulu, nanti kita kembali lagi di program Wika Bicara setelah yang satu ini.
listrik sudah menjadi kebutuhan primer manusia, terutama pada malam hari. Dunia akan gelap jika tidak ada listrik pada malam hari. Kenapa penghematan listrik perlu dilakukan? Emisi karbon yang dihasilkan dari pembangkit listrik merupakan salah satu penyebab terjadinya global warming. Bagaimana cara mudah untuk berhemat listrik? Matikan lampu pada saat tidak diperlukan atau saat siang hari. Matikan TV dan alat elektronik lainnya saat tidak ditonton atau digunakan. Cabut kabel alat elektronik dari saklar bila sudah selesai digunakan. Asik, menang lagi. Nak, pagi-pagi sudah main game aja. Aku bingung ya mau ngapain sekarang. Lagian aku juga lagi bosen. Daripada kamu bingung mau ngapain, mending yuk ikut ayah membaca buku. Karena di pagi hari merupakan waktu yang efektif loh untuk membaca buku. Apa ya? Laksanakan. Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari kita jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Mojokerto. Kembali lagi di program Bika Bicara bareng saya Ferry Prasetya, ada Mas Abda, ada Mbak Indi dari KPP Pratama Mojokerto. Mas Abda, saya pengen sedikit mewakili dari masyarakat umum di sana bahwa sekarang itu kalau kita mau kredit motor harus ada NPWP, gitu ya. Kemudian apa-apa NPWP. Kita merasa agak waspada dan agak takut ini semuanya pakai NIK gitu ya. Nah, kemudian institusi dari pajak juga diberikan wewenang untuk itu. Ini gambarnya seperti apa sih, Mas Abda? Jadi sebenarnya itu kembali ke diri kita ya, Mas Ferry. Sebenarnya kalau kita sebagai warga Indonesia yang baik, sebagai wajib pajak yang baik, selama kita sudah melaporkan seluruh penghasilan kita apa adanya kepada negara, maka nanti sudah tidak perlu khawatir lagi sebenarnya. Soalnya kan begini, Mas Ferry. Misalnya katakanlah benar semua data tadi, data mau orang beli motor pakai NIK, orang beli mobil diminta NIK, orang beli tiket pesawat pun kan segala macam lah, transaksi hari ini semuanya membutuhkan KTP. Dan dengan masuknya data tersebut ke server kami, ke DJP, otomatis kan kami bisa memiliki gambaran sebenarnya orang ini tuh penghasilannya berapa sih dalam 1 tahun. Jadi pemahaman kami kepada tiap individu di Indonesia ini jadi kan semakin komprehensif ya, Mas Ferry. Jadi kami sudah nggak menduga-duga lagi. Misalnya orang ini bilang, wah nggak bisa Pak, saya nggak bisa bayar pajak, gaji saya itu cuma 4,5 juta. Tapi ternyata dia bisa ke Jepang, dia bisa ke Amerika. Berarti kan ada yang salah di sini ya. Apa yang salah? Nah, cara kami memperbaiki adalah dengan memperluas akses data kami. Kalau dulu misalnya aksesnya masih terbatas karena hanya di sektor layanan publik tertentu saja, kayak layanan kesehatan, kemudian layanan akses hukum kayak ke notaris dan lain sebagainya terkait jasa hukum. Nah sekarang ini dengan keinginan pemerintah pusat untuk satu data Indonesia tadi, kami diberikan kewenangan yang lebih luas lagi untuk mengakses seluruh data ekonomi seluruh rakyat Indonesia. Jadi nanti setiap orang itu lapor ke kantor pajak, penghasilan saya segini. Nanti kami tinggal mengkonfirmasi dengan data-data yang ada. Gajimu 10 juta tapi kok kamu jalan-jalannya ke Amerika nginep 1 minggu, ini uang dari mana lah kan? Ya gitu ya Mas Ferry ya. Apakah ini juga saya ada satu pertanyaan nih ke Mas Abda. Mas Abda, apakah data ini nanti ketika, mohon maaf mungkin dari pihak kepolisian atau yang berwenang, ketika melihat atau bolehkah memberikan informasi tentang beberapa warga yang mungkin dinilai, wah ini kok janggal ya, itu bisa? Jadi secara undang-undang kami sudah istilahnya Mas Ferry ditutup. Bagi kami apabila kami sampai membocorkan data itu, kami kena pidana. Tapi misalnya kami minta data ke lembaga manapun, instansi apapun, itu instansi tersebut wajib memberikan data kepada kami. Jadi ini sebenarnya tidak bertentangan dengan undang-undang manapun. Jadi misalnya kayak tadi satu data Indonesia, seluruh data masuk ke perpajakan itu sebenarnya sudah sesuai dengan undang-undang ketentuan umum perpajakan yang sudah ditetapkan sejak tahun 83 sebenarnya malah Mas Ferry.
Jadi seluruh instansi, lembaga, asosiasi itu wajib memberikan data kepada DJP apabila diminta. Gunanya apa? Gunanya kan untuk menggali penerimaan negara yang pada akhirnya kembali lagi kepada seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi, tapi misalnya kami sudah mendapatkan data, kami dilarang sedikit pun untuk membagikan data. Oleh karena itu kalau misalnya ada rekan, mohon maaf ya Mas, wartawan, reporter, kalau minta data ke saya dengan sangat menyesal, mohon maaf tidak bisa memberikan. Karena kalau sampai data itu bocor dari saya, sedikit apapun, saya digugat, ya instansi nggak akan membela karena itu kesalahan saya. Oke. Jadi memang dilarang ya Mas Abda? Dilarang secara undang-undang, kebocoran data itu adalah pidana di bidang perpajakan. Tapi kalau misalnya wajibannya sendiri yang flexing, pamer kayak Deddy Corbuzier. Saya kemarin bayar loh Bu Sri waktu podcast itu ya. Saya bayar pajak loh 2,5 miliar. Itu kan dia sendiri yang bilang ya. Itu nggak ada masalah. Itu bukan kebocoran data. Ya. Selama dari petugas pajak sendiri tidak membocorkan. Selama bukan dari petugas pajak. Baik. Saya tanyakan begini Mas Abda. Sebentar ya Pak Edi ya. Saya ada pertanyaan kepada Mas Abda. Mas Abda, kalau misalnya Mas Abda mengetahui beberapa warga yang mungkin tidak sesuai penghasilannya, bayarnya nggak sesuai, apa yang dilakukan? Kalau saya, ini kan karena jabatan saya sebagai penyuluh ya, saya cuma ngomong baik-baik sama dia. Saya sampaikan, menurut ketentuan itu baiknya itu begini, bayar pajaknya seperti ini, lapornya seperti ini. Perkara nanti tidak dilakukan, nah nanti ranah kedua adalah, nah ini jabatannya Mbak Indi, namanya account representative. Nanti beliau akan... Ini yang nggak baik? Ini yang baik. Semua petugas pajak baik. Baik ya. Ya nggak perlu itu soal cinta. Ya, betul. Pak Edi, bisa dilanjutkan Pak Edi. Ketika ada seseorang yang mungkin tidak sesuai peruntukannya. Oke, jadi melanjutkan dari Mas Abda tadi, kalau Mas Abda kan tugasnya memberitahukan, menginformasikan gimana yang benarnya untuk melakukan pelaporan dan juga pembayaran pajaknya. Nah, nanti di ranah saya sebagai account representatif, saya di sini memiliki wewenang untuk mencocokkan data. Jadi semisal Bapak A sudah melakukan pelaporan perpajakan, misalkan tadi dia lapornya penghasilannya adalah 10 juta, tapi di data kami mungkin Bapak A ada data pembelian atau melakukan transaksi dengan pabrik A atau pabrik B. Nah, itu tervalidasi, datanya kelihatan. Tugas saya adalah memberikan surat cinta kemudian kepada Bapak A, Pak, ini ada data seperti ini, apakah benar seperti ini? Konsekuensinya nanti kalau tidak dilakukan pembayaran seperti ini. Nah, kalau Bapak melakukan pembayaran, jumlahnya seperti ini. Nah, seperti itu yang saya lakukan selanjutnya. Men-tracknya itu dari transaksi pembayarannya kah atau seperti apa Mas Abda? Boleh dijelaskan? Data yang masuk ke kami ini banyak Mas Heri. Wah, ini dia. Jadi ada ini data saya Intel ini ya. Iya. Kalau Intel kan nyari ya. Ya. Kalau kami nunggu aja. Data itu akan masuk sendiri. Nunggu momen ya. Oke. Yang paling gampang aja ya Mas Heri ya. Itu kemarin kami dapat drop-dropan dari kantor pusat. Marketplace tertentu. Nah, datanya di drop dari kantor pusat. Kami tinggal baca, oh orang ini alamatnya di sini, omsetnya 3 miliar katakanlah ya. Yang orang ini omsetnya 2,5 miliar. Ya udah, kami tinggal bikin surat, kami kirim ke dia. Perkara dia nanti nggak ngaku, ya itu urusan nanti. Yang jelas data itu valid. Iya. Jadi nanti kami tinggal sampaikan suratnya. Nah, Mbak Indi, tugasnya masih beramah tamah juga bersurat. Mbak Indi, ketika bersurat itu, surat cinta pertama, kedua, 3 finish pidana atau gimana? Surat cinta pertama harus ditanggapi dalam tempo 14 hari kerja. Nah, kalau nggak ada jawaban atau apa, kita akan surati lagi. Nanti bisa dikonseling. Kalau sampai dengan tahap ramah tamah ini tidak ada verifikasi atau tidak ada konfirmasi, kita bisa melanjutkan ke proses pemeriksaan. Nah, itu mungkin yang agak sudah tidak ramah lagi. Jadi. Kalau di pemeriksaan nanti sudah berat, Mas Ferry. Soalnya nanti aksesnya pemeriksa itu jauh lebih luas daripada Mbak Indi. Nanti dia nggak cuma data transaksi, data perbankan, bank manapun yang diminta itu harus memberikan data. Itu pernah kejadian saya waktu masih di luar Jawa, di NTB waktu itu. Jadi ada salah satu bank yang nggak mau memberikan data. Akhirnya kami informasikan. Dengan alasan apa? Sorry. Ya kan nasabah prioritasnya dia, Mas ya. Kalau ini diblokir, misalnya, kalau diblokir sama banknya, nanti nasabahnya kabur cari bank lain kan dia pusing ya. Akhirnya dia mengulur waktu gimana caranya agar tidak memberikan data ke kantor pajak. Kami sampaikan ke atasannya, OJK, nggak berapa lama kepala kantornya disanksi sama OJK. Jadi se-powerful itu pemeriksa pajak di kantor kami. Padahal ngomongnya baik-baik ya. Kami sudah ngomong baik-baik. Tapi dijelasinnya nggak baik-baik. Mbak Indi, saya ketemu sama Mbak Indah. Apa sih yang dimaksud dengan validasi data dalam NPWP? Oke, jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sekarang kita lagi gembar-gembornya pengen
validasi NIK itu seperti apa dengan NPWP. Jadi validasi NIK ini adalah nantinya NIK ini bisa digunakan sebagai NPWP. Nah, prosesnya sekarang yang dilakukan adalah bagi yang sudah memiliki NPWP bisa masuk ke loginnya di djp.pajak.go.id atau djponline.pajak.go.id atau mungkin bisa di Google aja nih, DJP Online, nanti langsung sudah masuk ke halaman situsnya. Di sana nanti kalau sudah login, ada menu namanya profil, di situ ada tandanya. Apakah NIK-nya sudah terisi atau belum, atau sudah tervalidasi atau belum. Kalau belum, biasanya kata validnya itu masih belum berwarna biru di situ. Jadi kalau belum berwarna biru, kemungkinan besar datanya itu belum terverifikasi, NIK-nya belum terisikan, nah silahkan diisikan. Bisa dicek di KTP atau mungkin di KK, setelah diisikan bisa diklik tombol validnya, nanti dia akan memproses langsung menjadi biru dan sudah valid. Jadi nggak usah repot-repot datang ke kantor pajak atau gimana, langsung online. Kan sekarang eranya sudah digital ya, sudah bisa. Nah, untuk yang belum memiliki NPWP dan ingin memiliki NPWP dan mendaftarkan, itu bisa nanti di irek.pajak.go.id. Nah, langkah pertama yang terjadi adalah saat mendaftarkan, adalah verifikasi NIK dan juga nomor KK. Di situ kita akan minta dulu NIK-nya sekian, nomor KK-nya sekian. Nanti kalau sudah tervalidasi, berarti datanya sudah benar, baru bisa didaftarkan untuk NPWP-nya. Apakah bisa gagal? Gimana? Apakah bisa gagal dalam pendaftaran? Gagal? Iya, gagal. Kalau gagal kemungkinan ada data yang dengan Dukcapil mungkin ya. Itu katanya itu ya? Iya, jadi kalau kita kan data NIK dan KTP dan KK kan sudah online juga, sudah nasional sistemnya juga, dan itu kalau nanti dimasukkan di datanya tidak sama, kemungkinan data kependudukannya yang ada problem. Jadi mungkin bisa diverifikasi dulu ke Dukcapil atau ke kantor kelurahan atau desa terdekat. Seperti itu. Jadi itu teknisnya Mas Ferry. Tujuan validasi ini apa itu kan yang ditanyakan Mbak Indah tadi ya. Kalau tujuan validasi ini seperti pesan di awal tadi ya. Jadi nanti 2024 NIK itu adalah NPWP bagi orang pribadi. Nah, sekarang kami sampai dengan 31 Desember 2023 diberi amanah oleh pemerintah pusat untuk melakukan cek ulang. Nah, istilahnya adalah validasi NIK agar bisa menjadi NPWP. Caranya bagaimana? Nanti kita cocokkan kembali database kami, NPWP ini NIK-nya berapa, dicocokkan dengan data aslinya seperti apa. Nah, nanti wajib pajak bisa melakukan pemutakhiran data sendiri. Jadi dia ngasih tahu ke kami, ini loh, data saya, NIK saya segini. Nah, silakan dicocokkan dengan datanya pajak. Apakah sama? Kalau sudah sama, kami konfirm ke Dukcapil. Oh, sudah sama. Oke, nanti 2024 running 1 Januari 2024 NIK-nya yang bersangkutan sudah menjadi NPWP. Jadi gambarannya validasi cuma seperti itu. Ada Mbak Yani yang ada di Solo yang menanyakan, kalau misalnya nggak validasi, manfaatnya apa sih dan apa rugi yang diberikan? Jadi kalau kita bicara apa istilahnya, yang pertama ya, kita kan pernah kenal yang namanya PP nomor 54 tahun 2018 itu ya kalau nggak salah. Itu tentang pencegahan tindak pidana korupsi. Yang diatur di situ salah satunya adalah untuk layanan publik tertentu harus disertakan NPWP peminta layanan. Jadi kayak layanan kesehatan, layanan jasa hukum kenotariatan, dan beberapa layanan lainnya itu kalau NPWP-nya tidak disertakan, dia tidak boleh mendapatkan layanan tersebut. Nah, yang sering terjadi itu di kantor kami waktu orang mau ngurus izin usaha. Kalau NPWP-nya itu tidak valid, Dinas Perizinan, kantor pelayanan perizinan satu pintu itu nggak akan mau memberikan izin usaha. Nah, ini salah satu manfaatnya ya, Mas Ferry. Dengan melakukan validasi nanti, kan NIK itu menjadi NPWP ya? Iya. NIK itu menjadi NPWP. Jadi nanti kalau misalnya mau ngurus izin usaha, atau kalau mau ke bank, mau bikin buka rekening baru, mau ngurus jasa apapun layanan publik, nanti pertanyaan mereka itu selalu sama, Mas Ferry. NPWP-nya mana? Tapi nanti 2024 berubah pertanyaannya. NIK-nya mana? Nah, pertanyaan kedua nanti NIK-nya ini sudah valid atau belum? Kalau sudah valid, layanan publik akan diberikan. Kalau belum valid, berarti layanan publik ditahan dulu. Silakan ke kantor pajak untuk melakukan validasi. Nanti khawatirnya saya ke depannya akan seperti itu. Ini ada yang menanggapi tentang statement dari Mas Alda tadi soal yang 3 miliar tadi. Mas Ferry, itu kan nggak tiap bulan atau tiap tahun kita seperti itu. Kadang-kadang turun, kadang-kadang juga rugi. Ya, nah, ini bagaimana hitungannya? Toh ini juga usaha kami. Dan besarnya kira-kira berapa sih? Baik. Untuk ini saya menangkapnya sebagai usahawan berarti ya.
Baik. Untuk usahawan itu kita mengenal yang namanya PP nomor 23 tahun 2018. Sekarang sudah dicabut ya, diubah dengan PP nomor 55 tahun 2022. Jadi di situ esensinya adalah bagi usahawan yang omsetnya itu tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun, itu mereka bisa memilih mau pakai pajak 0,5% tapi dari bruto keseluruhan, atau 5%, tarif pasal 17 itu tarif berlapis ya Mas Ferry. Tarif berlapis pasal 17, paling rendah itu tarifnya 5%. 5% dari laba bersih. Nah, jadi sekarang silakan berhitung sendiri. Mau pakai yang mana? Mau 0,5% dari laba kotor, 0,5% dari penghasilan kotor, atau 5% dari laba bersih. Jadi nanti perhitungannya akan berbeda nanti. Bagi usahawan tertentu yang margin labanya tipis, itu mereka biasanya lebih suka kalau pajaknya dihitung dari laba bersih. Misalnya pedagang sembako, itu margin mereka itu nggak sampai 1% Mas Ari biasanya, keuntungannya ya. Jadi kalau mereka dikenakan pajak 0,5%, wah teriak-teriak. 0,5% berarti separuh keuntungan saya buat bayar pajak doang dong. Nah, mereka nggak mau. Terus solusinya bagaimana? Solusinya adalah menghitung pajak dari laba bersih. Nanti tarifnya berlapis, ada 5, 15, 25, 30, 35. 35 ini untuk yang penghasilan bersihnya di atas 5 miliar dalam 1 tahun. Yang 0 sampai 60 juta itu kena yang lapisan pertama, 5% aja. Terus kalau tadi misalnya omsetnya cuma 3 miliar dalam 1 tahun, tapi kan nggak sepanjang tahun omsetnya ya. Jadi 3 miliar ini akumulasi dalam 1 tahun. Maka nanti tugas kita sebagai usahawan adalah mencatat omset kita dalam setiap bulan itu berapa. Sehingga 1 tahun ketemu omset utuh itu berapa. Nanti pajak dihitung misalnya maunya pakai 0,5% dari laba kotor. Maka nanti di tiap bulan kita hitung 0,5% kali omset berapa. Itu pajak yang harus dibayar. Bulan Februari misalnya nggak ada penjualan, maka 0,5% kali 0. Bulan Februari pajaknya 0. Maret juga nggak ada omset, berarti pajaknya 0. Bulan April ada omset lagi tapi sedikit, maka nanti 0,5% dari omset. Jadi seperti itu Mas Ferry ketentuan perpajakannya. Mas Abdul, saya menarik. Dari sekian banyak warga di Mojokerto ini, masih banyak nggak yang belum punya NPWP? Kalau bisa dibilang, nah ini kalau dibilang banyak ya banyak banget Mas Ferry. Soalnya kan NPWP ini melekat bagi orang yang sudah berpenghasilan. Sementara penduduk kan ada yang baru lahir, ada yang sudah tua, sudah pensiun. Jadi, apakah mereka ketika ngurus NPWP, ketika mau kredit mobil, motor gitu? Kebanyakan pas mau ke bank biasanya. Ya. Terus yang kedua karena mau ada keperluan dengan jasa tertentu, misalnya jasa notaris atau mereka biasanya baru ngurus NPWP. Berarti intinya mereka pas kepepet aja ya? Betul. Tapi nggak semuanya seperti itu Mas Ferry. Ada juga yang datang suatu hari yang bikin saya terenyuh itu ada mbah-mbah ya lebih tepatnya ya sudah tua. Tapi ini saya baru mulai usaha Mas, omset saya segini, saya kena pajaknya berapa? Itu saya mau ngitungin itu ya tega nggak tega jadinya Mas Ferry ya. Sudah sepuh, ini saya bayangin ini bu saya sendiri. Tapi ditunjukkan ke saya ini bukunya ditunjukkan gitu Mas Ferry. Ini omset saya segini, pajaknya berapa ya naknya? Ya saya hitungkan, kenanya segini Mbah. Oh iya saya mau bayar sekarang. Nah, jadi nggak semua orang jadi ini bukan stereotip ya Mas Ferry. Ada yang seperti itu waktu butuh aja datang bikin NPWP, tapi banyak juga yang datang dengan sukarela karena menyadari kalau saya pengen punya NPWP, bayar pajak itu untuk negara. Dan ini nggak sedikit Mas Ferry ya. Waktu datang lapor SPT tahunan kan saya kadang juga mendampingi di depan. Ini ada kelebihan pajak Pak, ini hampir 700.000. Mau gimana? Mau diminta kembali apa gimana? Nggak usah buat negara aja. Itu saya sampai kaget. Ini nggak, kalau saya mah nggak ikhlas 700.000 saya mau minta lagi. Tapi itu banyak, nggak cuma 1-2 Mas Ferry. Ada banyak kejadian di mana waktu saya tanya ini gimana Pak Bu, mau diminta kembali apa mau gimana? Udah nggak apa-apa buat negara aja. Begitu jawabannya Mas Ferry. Kan saya ke Mbak Indi ya. Tadi senyum-senyum ya. Ini setiap awal tahun kan biasanya sering dengar himbauan untuk lapor pajak SPT ya. Apakah ada perubahan Mbak Indi dengan adanya validasi NIK? Oke, untuk tata cara pelaporan dan pembayarannya tidak ada perubahan. Untuk pelaporan tetap untuk orang pribadi, batas wajib lapornya adalah sampai dengan 31 Maret. Nah, untuk badan usaha, dia batasnya adalah 30 April. Jadi nanti yang ada data yang diperbaharui sedikit adalah batasan penghasilan yang dikenai pajak di sini. Jadi seperti Mas Abda tadi bilang, untuk UMKM yang dengan omset sampai dengan 4,8 miliar selama 1 tahun, dia akan dikenakan dengan tarif PP 23 tahun 2018 tadi. Nah, untuk penghasilan 500 juta pertamanya ini tidak dikenai pajak. Jadi misalkan contoh
1 tahun misalnya Bapak A tadi memiliki penghasilan setelah diakumulasikan nilainya ada 480 juta, berarti kewajibannya Bapak A adalah melakukan pelaporan SPT tahunan saja. Bapak A tidak diwajibkan untuk melakukan pembayaran yang PP 23 tadi, yang pajak UMKM tadi. Tapi jika nanti penghasilan Bapak A ternyata nilainya di atas 500 juta, baru nanti kita kalikan dengan tarif itu tadi. Jadi dikalikan tarif setelah 500 juta pertama. Jadi kalau masih nilainya di bawah itu, tidak dilakukan pembayaran pajak. Tapi untuk pelaporannya tetap wajib. Jadi siapa saja yang memiliki NPWP, statusnya masih aktif, wajib melakukan pelaporan SPT tahunan. Nah, misalkan tadi contoh, misalkan Bapak tadi, saya nggak ada penghasilan ini 1 tahun ini, tapi NPWP saya aktif ini, gimana harusnya? Saya kan 1 tahun menganggur, amit-amit ya kalau nganggur tadi ya, nggak ada pekerjaan, apa yang harus dilakukan? Jika memang vakum kegiatannya, atau mungkin yang sedang bekerja sebagai karyawan atau apa, terkena dampak dari pandemi atau apa tidak memiliki pekerjaan, bisa mengajukan namanya non-efektif untuk NPWP-nya. Jadi biar tidak melakukan pelaporan SPT tahunan, karena kan pelaporan SPT tahunan itu tadi dia sifatnya wajib. Jadi biar terbebas dari kewajiban itu, silahkan diajukan non-efektif ke kantor pajak dengan melampiri datanya. Nanti kalau seumpama tahun depannya sudah memiliki pekerjaan, sudah ada penghasilan lagi, bisa dilakukan pengaktifan kembali, seperti itu. Baik, kalau misalnya ada warga yang tidak patuh terhadap pajak, Mbak Indi ngomongnya seperti ini atau jauh lebih galak? Bisanya saya lebih lebih enjoy aja, Pak, sudah datang. Kan saya selalu mengedepankan orang datang ke kantor pajak saja itu sudah ada itikat baiknya. Jadi dengan sudah ada effortnya, sudah ada niatnya, saya mau datang ke kantor pajak. Nah, kita kan harus menyambut orang yang seperti itu, mengapresiasi negara, sudah melakukan sumbangsi ke negara juga dengan melakukan pembayaran pajak. Ya, masa saya galak? Nah, yang galak nanti kalau sudah ditemui data, sudah valid datanya, sudah ada yang tadi dari data pertukaran, tapi ternyata masih menutup-nutupi semua usahanya. Berarti kan tidak ada itikat baik di situ. Baik. Nah, ini Mbak Indinya by phone atau face to face? Semuanya bisa. Jadi saya ini membawai suatu wilayah dan juga wajib pajak tertentu. Dari situ nanti bisa melakukan konsultasi secara online via WA, telepon atau email segala macam, atau juga datang ke kantor pajak. Nanti bisa kita layani di ruang konsultasi seperti itu. Mas, ada indikasi ketika ada beberapa orang yang bandel begitu, nanti hubungannya sama Mbak Indi atau gimana prosesnya? Prosesnya tuh panjang, Mas Heri, kalau kewajiban perpajakan itu. Yang pertama, kalau misalnya dia tuh datang aja. Tapi kalau yang bandel itu biasanya nggak mau datang ke kantor. Nggak mau datang ya? Nggak mau datang. Oke, ya pokoknya. Dapat surat aja panik kan? Dapat surat aja kadang dicuekin. Ya, yang bandel itu begitu, Mas Heri. Jadi saya pernah lihat itu status WA sama Instagram orangnya. Ada surat dari pajak nih, difoto terus diupload sama dia. Biarin aja, tak read doang, nggak tak reply. Katanya begitu. Dan orang ini merasa ini lucu, padahal itu sangat berbahaya menurut saya ya. Jadi kalau ada surat dari kami segera ditanggapi biar kami bisa menyarankan jalan yang terbaik itu seperti apa. Dan kalau misalnya statusnya itu bandel, mungkin kayaknya Mbak Indi akan lebih senang karena disurati, nggak direspon, ya udah diusulkan aja diperiksa. Nah, kalau sudah pemeriksaan dia nggak mau datang, kami yang datang ke sana gitu. Nanti yang datang tapi bukan saya, bukan Indi, tapi yang datang adalah pemeriksa pajak. Dan nanti kalau pemeriksa pajak itu datang ke rumah yang bandel tadi, artinya ini sudah bisa lagi ada win solution? Ya, tinggal penetapan aja, Mas. Kamu nanti bayarnya berapa, udah gitu aja. Sudah nggak ada lagi. Ada sanksinya juga ya, Mas Abda ya. Itu yang nggak enaknya kalau masih di ranah account representatif atau AR, kita tuh masih negosiasi. Datanya seperti ini, kemampuan bayarnya seperti apa, kondisi wajib pajak itu sendiri di tahun berjalan seperti apa. Karena data yang kita periksa biasanya atau data yang diturunkan adalah data tahun sebelumnya. Jadi kan mungkin tahun 2018 misalkan Bapak A tadi usahanya sangat lancar. Ternyata tahun 2020 ke atas ada pandemi. Ternyata Bapaknya memiliki hutang atau bagaimana usahanya menjadi agak surut. Nah, kemampuan bayarnya kan otomatis juga berkurang. Nah, makanya kita butuhkan ada validasi atau konfirmasi dari wajib pajak itu tadi untuk mengetahui bagaimana kondisinya, jalan tengahnya seperti apa, penetapannya seperti apa. Seperti itu masih bisa dibicarakan dan didiskusikan. Cuma nanti kalau sudah ke ranah penetapan yang di pemeriksaan tadi, sudah tidak ada kalau A ya A, B ya B, C ya C, seperti itu. Saya kok pendapat ini artinya. Ada Mas Lukman ingin menanyakan, apakah ini bisa mengubah
BI checking, Mas Abda? Itu nanti hal yang berbeda ya Mas Ferry ya. BI checking setahu saya kan untuk data debitur ya. Nah, data debitur itu nanti akan masuk juga jadi kalau BI checking kan sekedar ngecek data debitur ya. Data itu juga nanti akan masuk ke sistem kami. Jadi apakah akan mengubah BI checking? Jawabannya adalah tidak, karena itu adalah sistem yang tersendiri. Tapi apakah kalau misalnya pertanyaannya, apakah data yang ada di BI checking mungkin masuk ke data perpajakan? Oh, sangat besar kemungkinan iya, lari akan ke data perpajakan. Jadi kalau misalnya istilahnya orang ini kok kelihatannya hidupnya enak, ternyata utangnya banyak, kami juga bisa tahu Mas Ferry nanti lama-lama. Tapi tetap nggak usah ketawa ke orang ya. Oh ya. Cukup tahu aja Mas Abda ya. Mbak Indi, terakhir, saya pengen Mbak Indi memberikan banyak himbauan, nanti disempurnakan sama Mas Abda. Jadi kalau saya himbau sekarang, mungkin saya bisa mengatakan data NIK ini adalah kuncinya untuk fasilitas yang apapun seperti fasilitas kesehatan atau segala macam yang berhubungan dengan fasilitas yang diterima kita sebagai warga negara ya. Jadi saya bisa menutup sedikit mungkin ya dengan sedikit pantun ya Mas ya. Boleh. Oke, jadi Mojokerto terkenal Mojopahitnya. Mantap. Dan Gajah Mada jadi patihnya nih. Mantap. Monggo segera perbarui data NIK-nya dan diupdate data NPWP-nya. Wih, keren. Sekarang Mas Abda boleh. Pantun juga atau buat saya nambahin satu kalimat aja, jangan lupa lapor SPT tahunan. Gitu aja. Mbak Indi, terima kasih. Terima kasih luar biasa edukasi buat kita semuanya bahwa ini memang kita sebagai warga negara yang baik wajib untuk lapor pajak kita ya setiap tahun, apalagi nanti 2024 akan berlaku validasi, semuanya akan berlaku satu NIK begitu ya. Terima kasih untuk obrolan kita pagi hari ini di program Bicara. Saya Ferry Tasya pamit. Wassalamualaikum, sampai jumpa, bye bye.